kali saya undang kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu tidak pernah putus-putus dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami masih boleh beribadah tempat ini. Itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia buat kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang kusembah. Tiada terukur kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami meninggikan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Engkaulah Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan buat kami Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Dan kami tahu Kau tetap Allah dalam kehidupan kami Bapa. Kiralabayashi, kiralabayashi, kiralabayas. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari semua bangkit berdiri. Kita mau katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Amin. Pencipta segala yang ada. Yes Lord. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
bumi bergoncang Tuhan, walau keadaan semakin tidak baik Tuhan, tapi Kau tetap Allah. Haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau tetap Allah kami Bapa. Kami tidak mau menggantikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya la 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 haleluya. Haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita. Kita mau pandang Dia dengan mata terpejam, kita pandang Dia secara rohani. Sebab Dia Allah yang hidup buat kita. Dialah tetap Allah dalam kehidupan kita. Ku sembah Engkau, Yesus, yes Lord. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Yes Lord, Kau tetap Allah Tuhan. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Ayah, mari sembah Tuhan. Yes Tuhan, selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami mengagungkan Kau Tuhan. Sebab Kaulah Allah di hidup kami Bapa. Tak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak
katakan, biar segala bangsa sujud kepada Tuhan, biar segala bangsa menyembah Tuhan. Tuhan Allah, yes Tuhan. Mari angkat tangan, katakan layaklah. Berdoa Tuhan, biar segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Kudus Tuhan, sebab Engkau Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Keadaan mungkin semakin tidak baik Tuhan, tapi kami tahu Kau tetap Allah di kehidupan kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang indah Tuhan. Ketika kami bersekutu dengan Kau, mari ambil alih ibadah kami Bapa, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Karena kami Kau Tuhan, kami pulang dengan bawa sukacita yang besar daripadamu, urapan yang baru yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari siap memuji Tuhan yang bersorak-sorak buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Siapa bersukacita hari ini? Boleh lihat kiri kanan kita. Berikan tatapan mata yang terbaik. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang tidak tergantikan, amin. Meskipun musuh kita ada di hadapan kita, tapi kalau kita punya Tuhan, Dia menjadikan kita pemenang, amin. Amin, karena kita tahu Allah kita dahsyat. Mari nyanyikan lagu ini. Meskipun musuh di depanku, Kaulah Tuhan kami Tuhan. Kaulah Allah kami yang dahsyat Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik, berikan pujian yang terbaik. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes Tuhan. Beribu rebah di sisiku, berlasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan takkan goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatkan tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. amin. Dialah sumber kemenangan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Biar beribu rebah di kiri kita. Beribu rebah di kiriku, berlasa di sisi Katakan dengan iman. Amin. Engkau bersamaku. Oh takkan goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku.
Dialah Allah kita, karena kita tahu Dia beserta kita. Amin. Kamu katakan takkan goyah. Takkan goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Saya percaya kita Allah kita sumber kemenangan kita. Amin. Kita mau suarakan 3 kali sama-sama. Allahku dahsyat. Amin. 1, 2, 3. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat iman yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Karena kami tahu sekalipun kami berjalan dalam lembah yang kelam, kalau tetap Allah yang setia, tidak pernah tinggalkan kami Bapa. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, biar menjadi kekuatan buat kami. Mari berikan waktu yang terbaik, berikan hati yang terbaik, sehingga firman itu boleh jatuh pada hati yang siap menerima firman Tuhan. Sekalipun ku berjalan Tuhan, dalam lembah yang kelam Tuhan, Kau itu Tuhan yang memegang tangan kami Bapa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
Engkau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, oh, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Engkau Allahku yang setia. Engkau Allah yang tak pernah jauh dari kami, Tuhan. Tak kala kami berseru, Engkau hadir. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang setia. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Tak kala kami sendiri, kami tidak takut, Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang selalu menemani kami. Tak kala kami dalam kesedihan, kami tidak takut, Tuhan. Kau Allah yang menghibur kami. Terima kasih, Tuhan, buat semua hal yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya semuanya baik adanya, Tuhan. Pagi hari ini, kembali kami mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami. Biar kami, Tuhan, memiliki hati seorang hamba, hati yang mau mengerti isi hati-Mu, hati yang mau, Tuhan, dibentuk seturut kehendak dan rencana-Mu. Urapan-Mu mengalir buat hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Biar Tuhan setiap kata, setiap kalimat, setiap ucapan yang keluar memberkati setiap kami, menguatkan kami, Tuhan, membangkitkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Yang di atas shalom. Haleluya. Pagi hari ini kembali kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, saya yakin ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita buat firman Tuhan pagi hari ini, saya percaya ada sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita. Amin. Percaya dengan iman pagi hari ini. Jangan kita datang hanya karena biasa kita hari Minggu datang ibadah.
Tapi mari kita datang dengan satu kerinduan yang besar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menyertai, memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Bulan Juni ditetapkan oleh Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia sebagai bulan keluarga. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan khusus tentang keluarga. Bagi saudara-saudara yang belum berkeluarga, ini persiapan untuk kita menghadapi nanti bagaimana kita memasuki keluarga-keluarga. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saya yang sudah berkeluarga, firman Tuhan ini memperlengkapi setiap kita. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini siapkan hati kita. Kita raih kemenangan, berkat, sukacita yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 sampai yang ketiga. Judul kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat setiap kita pagi hari ini. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Dengarkan Bapak Ibu, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, setiap kita siapapun juga itu ingin hidup berbahagia. Ya. Tidak ada orang yang hidupnya mau tidak berbahagia. Tapi ketika orang ditanya mau hidup berbahagia, tentu orang akan berkata, saya mau berbahagia. Pagi hari ini firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat selanjutnya Bapak Ibu tadi kita baca hal-hal yang Tuhan berikan buat setiap kita ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan tadi anak cucunya akan perkasa di bumi. Bukan berarti anak cucu kita nanti akan menjadi superhero, Spider-Man, Batman, apalagi itu superhero banyak ya. Bukan seperti itu. Tetapi anak cucunya akan perkasa di bumi. Artinya anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Takut akan Tuhan tidak hanya sekedar menjadi sebuah teori belaka yang sedap didengar, yang enak didengar. Kita seringkali mendengar firman Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Tetapi kita tidak pernah dapat melakukannya. Ya. Takut akan Tuhan dilakukan dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk di dalamnya, di dalam keluarga kita. Karena takut akan Tuhan adalah sebuah perintah, ketetapan Tuhan bagi setiap kita, umat-umatnya, orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau seorang bapa, dia menjadi imam dalam keluarga, dia menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dia harus mengajarkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan di dalamnya ada sebuah keluarga yang berbahagia. Tuhan Yesus sangat respect dengan yang namanya keluarga. Makanya mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah di tengah-tengah keluarga. Begitu pentingnya peranan keluarga. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat melakukan perintah dan ketetapan Tuhan tentang takut akan Tuhan ini dalam kehidupan kita di dalam keluarga. Saya memberikan 2 hal saja pagi hari ini. 2 poin ini biar memberkati setiap kita. Bagaimana kita menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus,
yang kita mau pelajari adalah ciri keluarga yang takut akan Tuhan. Tentunya ada cirinya bagaimana menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Yang pertama, ciri keluarga yang takut akan Tuhan, dia tidak melupakan kebaikan Tuhan saat dalam keadaan berhasil. Saat dalam keadaan mungkin masuk di dalam zona dalam kehidupan keluarga, wah nyaman. Semuanya tercukupi, semuanya diberkati. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, salah satu ciri keluarga yang takut akan Tuhan adalah tidak melupakan segala kebaikan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tak kala keluarga-keluarga menghadapi persoalan yang berat, persoalan yang rumit, persoalan yang begitu pelik dalam keluarga. Keluarga itu berseru memanggil Tuhan terus menerus. Tak kala berkat itu mengalir, tak kala pertolongan Tuhan itu hadir, tak kala ada banyak hal yang Tuhan sediakan berikan buat keluarga itu, mulai melupakan Tuhan. Mulai melupakan Tuhan. Tak kala adalah satu persoalan yang dihadapi begitu susah, mulai menyalahkan Tuhan. Bagaimana Tuhan, mengapa Tuhan? Padahal banyak hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah melupakan yang namanya kebaikan Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 11 di situ dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, keluarga kita mau menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap setia dalam beribadah. Saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang setia beribadah. Amin. Ini yang Tuhan mau buat setiap kita. Dalam keadaan apapun kita harus setia beribadah. Ada banyak hari-hari ini gereja yang belum dapat melakukan ibadah secara langsung seperti kita. Kita tahu penyebabnya. Tapi kalau kita di tempat ini sudah diberikan kesempatan untuk kita datang beribadah, setia datang beribadah. Karena di dalam ibadah itu ada banyak berkat yang Tuhan nyatakan buat setiap kita. Amin. Kita mau terus setia dalam beribadah. Dalam Ibrani 10 ayat 25 di situ dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari saat ini sudah menunjukkan bagaimana sebenarnya Tuhan sudah mau segera datang. Dan Tuhan mau setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Dia menjelang kedatangannya kedua kali. Tuhan mau melihat setiap kita tetap setia dalam Tuhan. Amin. Ini yang kedua, ciri keluarga yang takut akan Tuhan. Dia tetap setia di dalam beribadah. Lalu yang ketiga, tetap setia dalam memberi kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mengerti keadaan hari-hari ini begitu berat. Saya mengerti keadaan hari-hari begitu sulit. Dunia usaha, ada banyak orang yang mengeluh. Keadaan tidak memungkinkan. Tetapi Tuhan mau kita tetap setia memberi kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika kita memberi kepada Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, Tuhan pasti bukakan pintu-pintu berkat. Ya.
Tuhan pasti memberkati setiap kita. Mungkin kita tidak pikirkan sesuatu, tetapi Tuhan nyatakan itu dalam hidup kita ketika kita setia terus dalam memberi kepada Tuhan. Ya, setia memberi, melakukan untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini? Lakukan. Ya, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat ketulusan kita. Ya, Tuhan pasti memberkati, mencukupkan semua hal yang kita butuhkan. Di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 18 di situ dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, kita di sini hamba-hamba Tuhan terus setia dalam memberikan perpuluhan. Ya. Kalau kita berbicara tentang kekurangan, siapapun juga pasti berkata, saya tidak cukup Pak. Jangankan untuk memberi, untuk setiap hari kebutuhan tidak cukup. Tapi kita mau setia memberi kepada Tuhan. Amin. Tuhan pasti berkati. Ya. Tuhan pasti berkati, percaya dengan iman. Tuhan pasti tolong dengan cara-cara Tuhan sendiri. Oleh sebab itu tetap setia memberi kepada Tuhan. Lalu yang selanjutnya, ciri keluarga yang takut akan Tuhan adalah di dalamnya ada persekutuan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, nanti waktu-waktu selanjutnya saya akan berbicara tentang bagaimana kita membangun mesbah keluarga. Ini penting buat keluarga-keluarga Kristen. Ya. Menurut survei yang diadakan sebuah lembaga survei, setiap orang percaya, orang Kristen yang melakukan mesbah keluarga, persentasinya begitu kecil. Oleh sebab itu, nanti di lain kesempatan saya akan berbicara tentang bagaimana kita harus membangun mesbah keluarga kita. Di dalamnya ada satu hubungan yang erat, yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, Ulangan 6 ayat 13b dikatakan begitu. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah haruslah engkau beribadah. Ya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, setia dalam beribadah. Hubungan kita, keluarga kita dekat dengan Tuhan. Itulah salah satu ciri keluarga yang takut akan Tuhan. Ya. Jangan pernah tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ada banyak persoalan yang hari-hari ini mungkin kita tidak bisa hadapi sendiri. Tetapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita berdoa, kita memanggil, berseru Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan jalan keluar. Dan Tuhan berikan setiap kita kemenangan. Amin. Oleh sebab itu keluarga-keluarga, mari tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Sediakan waktu yang khusus, tidak usah terlalu lama waktunya. Setiap malam kita bersekutu, kita panggil nama Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, lalu yang selanjutnya adalah yang Tuhan mau, ciri sebuah keluarga Kristen yang takut akan Tuhan, dia tidak menduakan Tuhan. Ada banyak hal hari-hari ini yang membuat mungkin kita bingung, yang mungkin membuat terkadang kita mau beralih kepada hal-hal yang lain yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Firman Tuhan bagi hari ini ingatkan setiap kita, kalau kita mau menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, salah satu cirinya adalah jangan menduakan Tuhan. Ya. Ulangan 6:14a dikatakan, janganlah kamu mengikuti Allah lain. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain yang membuat kita bingung.
Pegangan kita hanyalah firman Tuhan ini. Di dalamnya ada banyak hal yang membuat kita mengerti, yang membuat kita mampu, yang membuat kita dapat melakukan banyak hal bersama dengan Tuhan. Ya. Jangan menduakan Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Ya. Jangan tukarkan iman percaya kita dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus. Lalu yang selanjutnya adalah kita harus taat dan selalu berpegang kepada seluruh perintah dan ketetapan Tuhan. Serta kita harus mengajarkannya kepada seluruh anggota keluarga secara terus menerus. Ya. Penting hal ini kita sampaikan terutama kepada anak-anak kita. Kebenaran firman Tuhan. Mereka diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk menjalani hari-hari mereka, masa pertumbuhan mereka, mereka harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Ya. Ajarkan kepada setiap anak-anak kita kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap berpegang teguh kepada segala perintah ketetapan Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayat 13 di situ dikatakan, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya. Jangan remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu lagi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, kalau kita buka hati firman Tuhan, masuk dalam hati kita. Renungkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Ya. Kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu dalam Yohanes 14:15 di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kalau kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, artinya kita harus menuruti segala apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus. Lalu yang bagian terakhir, yang pertama ini adalah, kalau ciri keluarga Kristen yang takut akan Tuhan adalah firman Tuhan itu harus menjadi pegangan hidup kita. Ada banyak buku-buku yang lain di dalam dunia ini. Yang mungkin buku-buku motivasi dan hal-hal yang lain. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan inilah yang harus tetap menjadi pegangan kita. Ya, baca firman, renungkan firman, lakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan inilah di dalamnya ada jawaban, ada pertolongan, ada banyak hal yang Tuhan mau singkapkan buat setiap kita. Jadikan firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Menjadi pedoman dalam nilai-nilai hidup dalam berkeluarga. Di dalam Mazmur 119 di situ dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan itulah yang menuntun setiap kita, yang membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, jadikan firman Tuhan itu sebagai pelita dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya. Rumah tangga kita menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia karena ada Yesus di dalamnya. Amin. Ketika ada penyertaan Tuhan, ketika ada pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati setiap keluarga. Saya mau naikkan satu pujian. Pujian ini mungkin orang berkata, Pak, ini lagu untuk sebuah pernikahan, awal pernikahan. Tapi buat saya ini adalah lagu untuk memperlengkapi setiap keluarga-keluarga Kristen di dalamnya. Ya.
Saya mau naikkan pujian ini buat setiap kita. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him, not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to save on this wonderful day. He has made. Nyanyi dalam bahasa Indonesia bersama saya ya. Naikkan pujian ini. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, Yesus Tuhan. Sebab Kau sertaku, sebab Kau sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Ketika ada Tuhan dalam rumah tangga, ada bahagia di dalamnya. Sertakan Tuhan dalam rumah tangga kita. Amin. Ya, ada sesuatu yang besar buat setiap keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang mau saya bagikan bagi setiap kita pagi hari ini adalah berkat bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Ya. Kalau tadi yang pertama adalah ciri keluarga yang takut akan Tuhan. Ketika kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang mau Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, berkat bagi keluarga yang takut akan Tuhan adalah umurnya panjang. Ya. Umur panjang Tuhan berikan ketika kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 2 dikatakan, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Ya, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Ketaatan dan rasa takut kepada Tuhan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa, ya, khususnya bagi keluarga-keluarga yang memang benar-benar memegang teguh kebenaran firman Tuhan, yang memiliki rasa takut akan Tuhan, umur panjang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalamnya ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan ketika kita menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Ini yang kedua, berkat bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Ada pertolongan Tuhan.
ada pimpinan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam Mazmur 91 ayat 9 di situ dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Tuhan adalah tempat perlindungan kita, amin. Ketika kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, ada Tuhan yang melindungi keluarga kita. Ada pertolongan yang Tuhan berikan buat keluarga kita. Ada pimpinan yang Tuhan berikan buat keluarga kita. Jangan takut kalau kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, yang terakhir dari poin saya pagi hari ini adalah berkat bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi keluarga yang takut akan Tuhan adalah berbahagia. Saat Mazmur 128 ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Setiap kita pastinya mau berbahagia, amin. Saya mau berbahagia. Kalau Bapak Ibu saya tanya mau berbahagia, pasti mau berbahagia. Ya. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan Yesus, berkat kebahagiaan, ya, dalam hal ini disebutkan dalam sampai 3 kali dalam Mazmur 128, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Berbahagialah atau bless dalam bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dari kata Ibrani Ezer, atau diberkati, ya, secara fisik maupun rohani. Kalau kita hidup di dalam jalan Tuhan, maka kita diberikan karunia untuk kita menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Menikmati apa yang Tuhan beri. Pagi hari ini, ya, kalau keluarga kita mau menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, mari kita menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Untuk bisa menikmati semua berkat Tuhan, butuh yang namanya ketaatan, kesabaran, komitmen yang kuat dari setiap keluarga untuk kita dapat melakukannya. Tanpa semuanya itu, tidak mungkin kita mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, saya percaya kalau kita buka hati buat firman Tuhan, resapi, renungkan firman Tuhan, kita menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, kita akan menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan yang sederhana ini memberkati setiap kita.